terus. Nah, kita semoga nanti bisa sampai ke penginapan di kawasan Dieng dengan aman, nyaman, dan tentram. Ya tuh ada mobil, kita ikuti ya. Lihat ya sobat desa nih, suhunya 17 derajat Celcius. Dan sekarang kita sampai di Dieng itu pukul 2. Itu sudah sampai di kawasan Dieng. Nih, ini Tugu titik 0 km ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat desa, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala bentuk aktivitas dan karirnya. Amin. Saat ini Habib dan Zahwa kembali menyapa untuk bercerita tentang kondisi desa di Indonesia. Bumi Jawa Tengah masih menyimpan banyak cerita desa yang belum terungkap oleh dunia. Setelah 2 bulan kita menjelajahi pedesaan di 3 kabupaten besar di kawasan Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Sumbing, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Temanggung. Kali ini kita akan mulai bergerak ke pedesaan di pegunungan yang dikenal sebagai kawasan paling dingin di Jawa Tengah, yaitu Dataran Tinggi Dieng. Dalam episode kali ini, cerita desa Indonesia akan mengajak sobat desa sekalian untuk berpetualang sekaligus bersilaturahmi secara virtual dengan masyarakat pedesaan di Dataran Tinggi Dieng. Kali ini kami akan memperlihatkan kepada sobat desa tentang perjalanan Habib dan Zahwa dalam menaklukkan jalanan dari Yogyakarta menuju Dieng pada malam hari. Meskipun pada pagi hari kami disambut dengan guyuran hujan dan kabut tebal, tapi ternyata keramahan warga di kawasan ini mampu menghangatkan suasana. Sobat desa, di belakang sana itu adalah kota Temanggung ya. Sekarang kita berada di atas Gunung Sindoro ya. Nah, sobat desa, kita akan melanjutkan perjalanan ke atas sana itu. Tadi jalanannya cukup ini ya, sangat gelap ya nih. Dan jalanannya naik terus. Nah, kita semoga nanti bisa sampai ke penginapan di kawasan Dieng dengan aman, nyaman, dan tentram. Ya tuh ada mobil, kita ikuti ya. Sobat desa, perjalanan kami awali dari Yogyakarta pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dengan sepeda motor. Saat memasuki kawasan Paraan Kabupaten Temanggung, kami memutuskan untuk melewati jalan alternatif melewati jalanan sempit dan menanjak. Kondisi itu menyebabkan kami tidak mungkin untuk merekam dengan kamera. Alhamdulillah sobat desa, setelah tadi kita melewati jalanan yang cukup gelap, dingin, dan berkelok-kelok, akhirnya kita sudah sampai di sebuah SPBU. Ini sudah masuk ke kawasan Dieng ya, sudah masuk. Dan sobat desa, kita mampir dulu di sini nih. Kita mampir ke toilet dan suhunya itu sudah mulai dingin sekali. Ini motor yang kita pakai ini alhamdulillah sehat walafiat. Zahwa, suhunya berapa ini? Suhunya, lihat ya sobat desa nih, suhunya 17 derajat Celcius. Dan sekarang kita sampai di Dieng itu pukul 23. Padahal tadi kita berangkat pukul berapa, Zahwa? Setengah 7 malam. Berarti sekitar 4 jam ya. Sobat desa, 17 derajat Celcius di sini. Ini demi sobat desa nih, kita berkeliling sampai ke kawasan Dieng ini. Dan untuk kawasan yang tadi kita lewati itu kan gelap tuh. Nah, kita ada sedikit foto. Ini dia fotonya. Ini ketika kita lewat di area Tambi ya. Karena perjalanan kita masih lumayan panjang. Kemudian karena Zahwa juga sudah kecapean, kita harus melanjutkan perjalanan mencari penginapan. Ikuti terus cerita desa Indonesia ya, karena ada Habib dan juga ada Zahwa di cerita desa Indonesia yang akan selalu bercerita tentang kondisi desa di Indonesia. Kami sampai di area Dieng pada pukul 12 dini hari dan alhamdulillah akhirnya kami menemukan sebuah penginapan di dekat jalan utama Dieng. Halo, selamat pagi sobat desa. Akhirnya setelah kita melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Jogja, berangkat pukul 6 sore ya, dan kita sudah sampai di kawasan Dieng ini tadi malam sekitar pukul 12 malam. Kemudian kita alhamdulillah dapat penginapan yang sangat
luar biasa ya. Maksudnya luar biasa itu cukup terjangkau, dan juga lokasinya ini sangat dekat dengan kawasan wisata Dieng. Ini lokasinya tepat berada di samping Puskesmas Kejajar 2. Nah, pada pagi hari ini cuacanya itu cukup dingin ya, karena kabut nih, ini kabut ya, sedang turun dengan cukup tebal. Suhunya tadi saya cek di aplikasi itu sekitar 17 derajat Celcius. Hembusan angin juga cukup kencang ya. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai sini. Hari ini kita akan memulai hari pertama untuk berpetualang dan melihat situasi serta bersilaturahmi secara virtual bersama warga masyarakat pedesaan yang ada di kawasan ini. Maka ikuti terus ya. Sobat Desa, sebelum memulai petualangan ke pedesaan yang ada di sekitar dataran tinggi Dieng, kita akan mencoba melihat situasi kegiatan masyarakat Dieng di pagi hari. Bermodalkan sebuah payung, kita berjalan menuju tugu utama yang menjadi ikon penanda bahwa kita benar-benar sudah masuk ke kawasan dataran tinggi Dieng. Sejauh mata memandang, banyak masyarakat yang memakai jaket dan pakaian tebal lainnya untuk melindungi tubuh dari dinginnya udara. Malum saja, suhu pada pagi hari ini adalah 17 derajat Celcius. Sobat Desa, kalau kita mengarah ke sana itu langsung turun ke kawasan Kabupaten Wonosobo. Jadi tadi malam kita juga melewati jalan itu cukup terjal ya, jalannya berkelok-kelok, dan ketika sudah melewati sebuah bukit kita akan langsung dihadapkan dengan tugu, yang mana tugu ini menjadi ciri khas dan juga penanda bagi kita sebagai wisatawan ataupun orang asing ya. Itu sudah sampai di kawasan Dieng nih. Ini tugu titik 0 km ya. Titik 0 Dieng. Kita nggak tahu ya kenapa titik 0. Mungkin karena memang kawasan ini tuh mengawali gitu ya, mengawali kawasan Dieng ya. Jadi semacam pintu masuk gitu ya. Dan sekarang cuacanya lagi hujan cukup lebat ini ya. Bukan lebat lagi sih, gerimis. Mungkin karena kabut yang lumayan tebal ya. Nah, Sobat Desa, aku ingin bercerita kepada Sobat Desa nih. Jadi kawasan di sini itu rata-rata masyarakatnya itu pasti menggunakan jaket. Hanya saya saja nih sekarang ya nggak pakai jaket karena udah mulai terbiasa ya dengan dinginnya. Iya, Pak. Di balik jalan utama dan di baliknya tugu titik 0 km itu, ini langsung menghadap ke kawasan kompleks ladang ya, ladang pertaniannya petani yang ada di kawasan ini. Dan di belakang sana itu juga ada bukit-bukit tuh, bukit-bukit. Sebentar kita zoom. Bentar Sobat Desa, karena ini aku pakai payung jadi agak rumit. Nah, ini bukit-bukit ini juga dipakai oleh para petani untuk berbudidaya sayuran gitu ya. Coba nanti kita akan ke area sana untuk melihat, barangkali ada warga desa yang bisa kita ajak untuk silaturahmi. Nah, kalau kita ke kanan ini juga masih sama ladangnya ya, ladang pertanian warga. Dan kalau dilihat sekilas, berdasarkan pengalaman selama ini berkeliling ke ladang pertanian di pegunungan, ini bisa dipastikan ditanami kentang ya Sobat Desa, itu kentang tuh. Nah, di belakang sana itu masih ada bukit-bukit dan suhunya cukup dingin Sobat Desa. Dan saya memutuskan untuk tidak pakai jaket tadi. Ya, seger lah. Nah Sobat Desa, kita akan mencoba
menikmati kuliner yang ada di sini ya. Karena kan kita belum sarapan ya, jadi kita akan mencoba beli apa ya kira-kira. Sate kayaknya enak nih. Mari Bu, sate kayaknya enak nih. Sate atau apa ya? Kalau kita lurus itu langsung ke arah Wonosobo, dan bakule ndi mau ning kene iki sing sate ora ono bakule. Oke lah, kita nunggu bakul satenya ya. Wow, sobat desa, anginnya cukup kencang ya. Nah, kita lagi berdiri di depan Tugu Selamat Datang di Dieng Wonosobo. Ini tadi anginnya cukup kencang, hujannya juga sudah mulai reda ya. Tapi alhamdulillah nih, kita masih bisa diberikan kenikmatan untuk bisa menikmati suasana Dieng. Nah, sobat desa nih, kalau di kawasan ini jaket menjadi salah satu komoditas utama yang dijual ya. Jadi kalau kalian punya banyak jaket, nah bisa tuh dijual di kawasan ini. Ini jajanan-jajanan juga banyak nih sobat desa. Kita lanjutkan perjalanan lagi ya. Nah sobat desa, kita rencananya akan menginap di kawasan ini untuk beberapa hari ke depan ya. Jadi kalau kita lihat itu ada berbagai desa dengan keunikannya yang ada di kawasan Dieng ini. Maka agar kita bisa melihat dan juga menikmati suasana pedesaan yang ada di kawasan ini, kita harus menginap secara full biar kita maksimal nih dalam mengelilingi kawasan pedesaan-pedesaan yang ada di sini. Nah, ini dia penginapan yang kita percaya ya, kita percayakan untuk menginap, namanya Wisma TIC. Di sini banyak sekali jeep-jeep ya sobat desa. Jeep-jeep ini jeep-jeep wisata. Ini jeep-jeep wisata yang akan mengantarkan para tamu dari penginapan-penginapan yang ada ini menuju ke kawasan wisata yang ada di kawasan Dieng ini. Ada candi apa itu ya, aku nggak tahu namanya. Karena ini baru pertama kali juga saya datang ke kawasan ini ya sobat desa. Kalau Jawa mah kesini udah sering dia tuh, karena dia anak gunung. Aku baru pertama. Jadi ini kita coba jalan-jalan dulu ke sekitar penginapan sebelum nanti kita beres-beres, mandi, siap-siap, langsung kita mulai untuk mengeksplor kawasan ini. Oke sobat desa, kita hari ini mengawali sarapan dengan bakso Malang ya. Meskipun kita ke Dieng tapi cari yang hangat-hangat dulu di sini. Nah, ini kita dapat bakso Malang di dekat penginapan. Karena Jawa sukanya yang apa namanya itu, bakso-bakso. Nah, kita coba belikan ini sembari untuk menghangatkan tubuh ya, menghangatkan tubuh biar nanti kita lebih semangat nih dalam mengeksplor di kawasan Dieng ini tuh. Oh, ternyata depan sana itu sudah masuk ke Kabupaten Banjarnegara, sementara yang ini masuk ke Kabupaten Wonosobo. Sobat desa, ini adalah pemandangan ketika kita membuka jendela ya Zahwa ya. Jadi pas kita buka itu langsung pemandangannya adalah pemukiman warga masyarakat di kawasan Dieng ini. Kita belum tahu nih apa nama kampung ini. Yang pasti ini di belakang hotel kita ya. Jadi di belakang situ ada penginapan-penginapan banyak. Di atasnya ada apa itu? Ladang ya. Ladang milik warga dan tentunya masih dengan cuaca turun kabut. Sobat desa, kalau sobat desa penasaran dengan penginapannya seperti apa, seperti inilah. Ini kasurnya cukup lega ya.
luas. Kemudian di sini ada lemari, ada kamar mandinya juga, ada air panas, yang pasti air panas karena kalau kita ke kawasan dingin nggak ada air panas itu nanti jatuhnya nggak mandi. Jawa, awas. Kita juga ditemani nih sama Kevin sama Bob tuh, Minion. Nah sobat desa, harganya ini juga cukup terjangkau ya. Ini ada TV-nya juga. Apa namanya Jawa? Comfortable. Affordable. Oh ya itulah. Ya itu. Nah, kalau kita keluar ke sana langsung menghadap ke, bentar kita buka. Biar sobat desa juga tidak penasaran nih dengan penginapannya Cerita Desa. Nih, kita di lantai 2 ya sobat desa. Itu ada beberapa kamar lagi. Di bawah sana ada resepsionis dan juga tempat makan. Kita disediakan nih air hangat juga di sini nih. Nah, begitu kita keluar tuh langsung ke kawasan utama di Dieng ini. Kalau kita ke sana itu ke arah Banjarnegara, sementara yang di sini tuh masuk ke kawasan mana namanya? Wonosobo. Sekarang hujannya turun sobat desa. Nah, jadi untuk episode 1 ini kita cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share serta nyalakan notifikasinya karena di episode selanjutnya kita akan mulai menjelajahi kawasan pedesaan yang ada di kawasan Dieng di daerah Wonosobo dan Banjarnegara. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.